Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Umami, CGP Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Pada video ini yaitu tentang koneksi antar materi modul 1.4. Pada video ini akan mengkoneksikan antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Sebagai seorang guru, tugas kita hanyalah menuntun seorang murid. Kedua, menghamba pada murid. Guru hendaknya melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, guru diibaratkan sebagai seorang petani. Tugas kita adalah memastikan tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nilai dan peran guru penggerak. Berdasarkan filosofi KHD, sebagai seorang guru kita mempunyai nilai dan peran agar dapat menuntun murid menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi merupakan sesuatu yang belum terlihat dan terwujud. Dalam mewujudkan visi, perlu adanya gambaran yang jelas untuk mewujudkannya. Salah satunya dengan menggunakan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan Bagja. Bagja yaitu buat pertanyaan umum, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan tahapan Bagja yang sudah dirancang, kita akan menerapkan pembiasaan positif yang akan menjadi budaya positif di sekolah. Budaya positif bukan hanya diterapkan tetapi sudah menjadi sesuatu yang dilaksanakan dan sudah mendarah daging pada diri kita. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid. Budaya positif ini menjadikan murid berpikir kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Refleksi saya setelah mempelajari modul 1.4. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Disiplin positif dan teori kontrol. Pendekatan mendidik murid agar murid dapat melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri dapat dilakukan melalui disiplin positif. Disiplin positif dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Pada dasarnya, segala perilaku dari seorang murid yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri. Teori motivasi. Untuk melakukan sesuatu harus dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi dapat berasal dari dalam dan juga berasal dari luar. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan tidak akan menjadikan murid menjadi disiplin. Bahkan, penghargaan dapat menjadikan murid menjadi lebih negatif. Posisi kontrol guru ada 5. Pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan kebutuhan akan penguasaan. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas yaitu segala nilai yang diyakini oleh warga kelas itu dijaga dan diterapkan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan untuk saya adalah posisi kontrol yang selama ini saya lakukan ternyata belum benar. Ketika ada murid saya yang sedang melakukan kesalahan, ada cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya berpikir untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah diperlukan kesepakatan bersama dengan murid. Perwujudan dan pengimplementasian budaya positif di sekolah diperlukan komitmen dari seluruh warga sekolah agar tercipta murid dengan karakter profil pelajar Pancasila.
Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman di kelas yaitu ketika ada salah satu murid melakukan kesalahan, saya menerapkan segitiga restitusi. Yang kedua, ketika awal tahun ajaran saya bersama murid-murid membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena dengan menerapkan konsep segitiga restitusi, murid saya dapat memecahkan masalah mereka sendiri dan dapat menguatkan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yaitu keyakinan kelas, disiplin positif, nilai kebajikan. Hal yang perlu diperbaiki adalah pengimplementasian segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda? Posisi kontrol yang sering saya pakai adalah pemberi hukuman dan pembuat rasa bersalah. Posisi yang dipakai setelah mempelajari modul ini adalah posisi manajer. Saya merasa senang karena murid saya dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah mempraktekkan segitiga restitusi, tetapi tahapannya belum lengkap dan saya tidak pernah tahu kalau itu disebut sebagai segitiga restitusi. Hanya saya mempraktekkan sampai validasi tindakan yang salah saja. Hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah adanya kesepahaman antar seluruh warga sekolah. Perlu adanya materi tentang bagaimana cara yang efektif agar budaya positif dapat diimplementasikan. Sekian video dari saya, terima kasih. Salam dan bahagia. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata yang akan saya lakukan sebagai wujud pengimplementasian dari modul 1.4.